بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan kita bersyukur pada kesempatan malam Ahad yang berbahagia ini kita kembali berkumpul di majlis ilmu di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, sebelum kita mulai, yaitu kami mengingatkan untuk pribadi kami dan untuk kita semua, hendaklah kita senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu. Hendaklah kita senantiasa ikhlas, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berilmu dan beramal hanyalah ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhwani fiddin, orang yang ikhlas menuntut ilmu, orang yang ikhlas hadir di majlis ilmu, mereka akan diberikan tambahan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka akan dikuatkan hati mereka. Orang yang ikhlas, dia akan semakin hari akan semakin berilmu dan semakin kuat imannya. Adapun yang mereka menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah, maka semakin hari semakin bertambah ilmu, akan tetapi amal akan jauh. Waalaikumsalam. Dan mereka akan hanyut ditelan fitnah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, fa'amma az-zabadu fayadhhabu jufa'an. Adapun buih di lautan, dia akan hilang. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Adapun yang bermanfaat, dia akan kokoh di muka bumi. Dikatakan oleh para ulama, yaitu sebagai gambaran yang tidak bermanfaat, yang tidak ikhlas, dia akan hilang, dan yang ikhlas dia akan abadi. Antum lihat bagaimana para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dia punya kitab apa yang terkenal? Arba'in, Riyadhus Shalihin. Arba'in itu banyak. Ada Arba'in Nawawi, ada Arba'in Fulan, Arba'in ini, Arba'in ini. Tapi yang kita kenal sampai sekarang apa? Arba'in Nawawi. Kata para ulama, ini menunjukkan karena keikhlasan penulisnya. Karena ikhlasnya penulisnya sehingga tulisannya abadi sampai sekarang. Subhanallah. Kemudian
dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man talaba al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafa al-jannati yawmal qiyamah." Yang artinya barang siapa yang mencari ilmu yang semestinya ilmu tersebut tujuannya adalah mengharapkan wajah Allah, akan tetapi mereka cari ilmu tujuannya supaya mendapatkan dunia, supaya disanjung, mendapatkan dunia dan yang lainnya, maka sungguh mereka tidak akan mencium aroma surga di hari kemudian. Nas'alullah al-ikhlas. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ikhlas dalam mencari ilmu. Kemudian sekarang kita masuk kepada kitab Al-Usul Al-Thalatha. Al-Usul Al-Thalatha kita kaji insyaallah Usul Al-Thalatha, yaitu pada malam Ahad. Dan sebelum kita mulai kitab ini, ikhwan, kitab yang sangat bermanfaat, yang sangat barokah, yang sangat mulia dan semestinya diketahui, dipelajari, diilmui dan diamalkan oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Dan kitab ini sangat banyak perhatian para ulama, baik yang terdahulu maupun yang sekarang. Maka syarah kitab yang sangat banyak selain Arba'in juga Al-Usulul Salasah. Ada Usulul Salasah karya Syekh ini, ya, syarah oleh Syekh ini banyak sekali. Ya, syarah Al-Usul Al-Salasah. Kenapa ikhwan? Karena Al-Usul Al-Salasah ini membahas 3 masalah. Yang pertama, usul artinya pokok, dasar. As-Salasah 3 landasan utama, 3 prinsip dasar yang sangat bermanfaat. Yang pertama yaitu mengenal Allah. Kemudian yang kedua di sini mengenal Nabi, mengenal agama Islam, ma'rifatun Nabi, yang kedua mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga mengenal Islam berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 masalah ini ikhwan, mengenal Allah, ma'rifatullah, ma'rifatun Nabi, wa ma'rifatud din, ma'rifatud dinil Islam dengan dalil. Ini adalah perkara yang sangat penting. Karena kenapa? 3 perkara ini yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat, yang akan ditanyakan oleh malaikat Allah kepada semua manusia di kuburan mereka. 3 perkara ini, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu an, Nabi SAW sebutkan, jikalau meninggal seorang muslim, yang meninggal maka dicabut nyawanya bagikan, yaitu ringan dicabut nyawanya, kemudian dinaikkan ke langit, yang akhirnya kemudian dikembalikan ke bumi, kemudian didatangi oleh dia oleh 2 malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan dia ditanya, "Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka?" Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Adapun orang-orang yang beriman, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa ammal mu'min fayaqul, adapun orang yang beriman, dia mengatakan, jawab dengan fasih, dengan suara yang tepat, yang benar, ya. Kemudian diluaskan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang fajir, orang yang kafir, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia ditanya tentang 3 perkara ini dan dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Siapa Rabbmu, Tuhanmu? La adri, dia tidak mengetahui. Siapa nabimu? Tidak mengetahui. Apa agamamu? Tidak mengetahui. Dia tidak mengetahui bukan karena dia tidak menyembah Allah, akan tetapi dia jahil, imannya tidak benar. Dia mengenal Allah tidak benar, mengenal Nabi tidak benar, agama tidak benar. Dia mengatakan la adri,
Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Di dunia aku mendengar manusia mengatakan ini dan aku ikut-ikutan. Aku mendengarkan orang mengatakan demikian dan aku ikut-ikutan. Maka sungguh malaikat yang tadi yang datang ini memukul orang yang tadi, dipukulnya dengan pukulan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang seandainya pukulan malaikat ini dipukulkan ke gunung, lakana turaba, maka sungguh gunungnya akan menjadi tanah dan debu. Kemudian dipukulnya orang yang tadi, karena dia tidak bisa menjawab siapa Rabbmu, siapa nabimu dan apa agamamu, dan dia dipukul dan dia teriak, dan dia berteriak sampai teriakannya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan, mendengarkan suara teriakan orang yang dipukul ini segala sesuatu dengarkan kecuali dua, al-insan wal jin as-saqalain, jin dan manusia. Kata Nabi SAW, seandainya manusia mendengarkan suara teriakan orang di kubur ini, sungguh mereka akan pingsan. Sungguh kita akan pingsan. Maka dengan sebab ini Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menulis kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, ya, supaya kita mengenal siapa Rabb kita dan siapa Nabi kita dan apa agama kita berdasarkan dalil. Dan juga tiga masalah ini, ya, dikatakan oleh para ulama, siapa yang mengenal tiga masalah ini, dia akan merasakan manisnya iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat muttafaqun alaih, "Dzaqa ta'mal iman", akan merasakan manisnya iman. Siapa yang akan merasakan manisnya iman? Man radiya billahi rabba, orang-orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya. Wa bi Muhammadin rasulah, Muhammad sebagai rasulnya. Wa bil islami dina, dia ridha Islam sebagai agamanya, dia akan merasakan manisnya iman. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW sebutkan, barang siapa yang mendengarkan suara azan, ya, dikumandangkan, kemudian yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin rasulah, dia baca doa tadi, maka sungguh pasti dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab berapa dalil ini, kata para ulama, yaitu ditulislah masalah yang penting ini, salasatul usul, yaitu tiga landasan utama, tiga prinsip yang harus diketahui oleh setiap kaum muslimin dan muslimah. Yang tiga masalah ini kita semua akan ditanya, ikhwan. Ya, anak-anak kita akan ditanya, istri kita akan ditanya, keluarga kita akan ditanya. Maka semestinya semua orang kaum muslimin untuk mempelajari masalah ini. Al-usul tsalatsa harus dipelajari. Kalau bisa dihafalkan, ya, diilmui dan diamalkan. Ya, kalau bisa kita hafal, bisa nggak? Insyaallah ya, insyaallah. Akhir buyung aja, masya Allah, semangat ya, insyaallah. Sekarang kita lihat al-usul tsalatsa. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala al-syekh al-imam Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala fi kitabihil qayyim al-usul tsalatsa, bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah. Bismillah. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, lagi Maha Rahim, Maha Penyayang. Beliau rahimahullah ta'ala memulai kitabnya Al-Usul Tsalatsa dengan tulisan menulis bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa faedah.
Yang pertama, iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi wa murasalatihi. Merupakan bentuk iqtida, mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua risalah, surat, semua tulisan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja pada masa beliau tatkala beliau berdakwah. Bismillah min Muhammad Rasulillah ila azimi ar-Rum, ila Hiraqla azimi ar-Rum. Bismillah, ya surat Nabi kepada Heraklius raja Romawi. Ya, tulis bismillah ya dari Muhammad Rasulillah kepada Heraklius azimur Rum, pembesar Romawi. Ini Nabi alaihi salatu wassalam sangat luar biasa perhatikan bagaimana akhlak. Heraklius ini raja Romawi. Nabi sebutkan di tulisannya azimur Rum, pembesar Romawi. Nabi tidak langsung bismillah Muhammad Rasul kepada Heraklius tanpa disebutkan raja, tidak. Inilah ikhwan, supaya kita memposisikan orang pada posisinya masing-masing. Kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita hormat. Bertemu dengan orang yang lebih, kita bedakan. Tidak sama antara rakyat dengan pejabat, ya, dan seterusnya. Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa menulis surat dengan bismillah, ya, kepada raja-raja pada masa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua di antara faedahnya, Asy-Syaikh memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai tabarrukan. Tabarruk artinya mencari barokah. Barokah artinya kebaikan, kemudahan. Al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Karena dengan kita membaca bismillah akan diturunkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara faedahnya, ya, memulai dengan bismillah Asy-Syaikh di sini yaitu adalah al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya semua amal ibadah kita akan bisa melaksanakannya jikalau ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa sholat kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tidak bisa hadir di tempat ini kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa apa saja kecuali dengan kemudahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau memulai dengan bismillah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwan, dalam segala keadaan disunnahkan kita baca bismillah. Tatkala masuk rumah, doanya bismillah. Nah, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'ala Allahi tawakkalna. Tatkala keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Dalam riwayat Abu Daud dari sahabat Anas, barang siapa yang membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, tatkala dia keluar dikatakan kepadanya yuqal hudita, engkau telah diberikan petunjuk. Wa kufita, dicukupkan oleh Allah. Wa wuqita, dijaga oleh Allah. Wa tanaha anhu syaitan, syaitan minggir. Syaitan pada menyingkir. Ya, dan syaitan akan lari dari orang yang membaca doa ini. Seandainya ada bahaya akan dipalingkan oleh Allah. Tatkala makan bismillah. Tatkala apa lagi semuanya. Ya, masuk rumah bismillah, apa? Duduk bismillah, berdiri bismillah, buka baju bismillah, pasang baju bismillah, datangi istri bismillah, ya, dan seterusnya. Masuk WC bismillah. Wallahu taala alam. Ini yang pertama. Kemudian kita lanjut. Maka jangan kita lupa bismillah, ya, dalam segala kondisi kita.
قال المؤلف اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. I'lam, ketahuilah. Rahimakallah ini fi'il madhi, bermakna doa yang semoga Allah merahmatimu. I'lam, ketahuilah, perhatikanlah, ilmuilah. Rahimakallah, yang semoga Allah merahmatimu. Rahimakallah ini fi'il madhi, bermakna semoga Allah merahmatimu. Maka kalau kita sebutkan itu orang yang sudah meninggal, ikhwan, kita bilang apa? Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Kita tidak mengucapkan almarhum. Kalau almarhum artinya yang pasti dirahmati Allah. Tapi kata para ulama boleh kita mengucapkan almarhum. Ini disebut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jikalau itu memang kebiasaan di sebuah tempat dan niatnya bukan untuk tazkiyah, memuji orang itu, ya, hanya mendoakan, ini kata beliau boleh. Tapi sebaiknya rahimahullah, kata beliau. Wallahu ta'ala. I'lam rahimakallah, ketahuilah yang semoga Allah merahmatimu. Di sini Syekh rahimahullah ta'ala memulai dengan doa, mendoakan kita semua. Ini sebagai pelajaran bagi seorang guru, hendaklah dia mendoakan muridnya. Bagi seorang orang tua, hendaklah dia mendoakan anak-anaknya. Ya, bukan hanya sekedar dia ngomel, marahin anaknya, marahin muridnya, tidak. Akan tetapi dia doakan. Ya, ini bentuk kasih sayang seorang guru kepada murid. Rahimakallah, yang semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina, bahwa wajib bagi kita semua ta'allumu, mempelajari 4 masaila, 4 masalah. Wajib kita mempelajari 4 masalah. Al-ula al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa huwa ma'rifatullah. Ilmu di sini maknanya adalah, maksudnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Ilmu di sini maksudnya mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabihi, mengenal nabinya. Wa ma'rifatu lil Islam bil adillah, mengenal Islam berdasarkan dalil. Ini ilmu maksud beliau rahimahullah ta'ala. Ya. Dan ilmu dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu ma kana fihi haddatsana wa akhbarana fama siwa dzalika fa waswasus syaitan. Ilmu itu adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan, dan selainnya, selain dari itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Jadi ilmu agama adalah yang bersumber dari Al-Quran, bersumber dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala. Ya. Baik, di sini habis ya. Makannya sampai di sini, di kopi. Ya. Harusnya 4 ini ya. Tapi cukup sampai di sini, enggak apa-apa. Jadi ikhwan, ya, di sini yang pertama yang wajib kita ketahui, ini sebelum kita masuk materi di usulul tsalatsa, yaitu yang pertama adalah al-ilmu. Kita wajib berilmu. Ilmu di sini adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabihi wa ma'rifatu din Islam bil adillah. Ya, ini ilmu dimaksud di sini oleh muallif rahimahullah taala. Maka di sini yang pertama, sebelum kita beramal, hendaklah kita berilmu. Ya, sebelum kita beramal, hendaklah kita berilmu. Sekarang kita lihat makna dari ucapan beliau di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Di sini adalah ma'rifatullah azza wa jalla bil qalb, mengenal Allah dengan hati kita. Ma'rifatan tastalzimu qabula ma syara'ahu wal idhan wal inqiyadu lahu.
yang dengan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tunduk dan patuh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah, ya nanti disebut dalam al-usul salasah ada. Wa yata'arrafu al-'abdu 'ala rabbih bin-nazar fil ayat asy-syar'iyyah. Kita mengenal Allah dengan kita melihat tanda-tanda Allah yang syar'i, dengan kita melihat ayat-ayat Allah Al-Qur'an fi kitabillah azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, kita mengenal Allah dengan cara apa? Melihat dari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, wan nazar fil ayatil kauniyah, kita melihat ayat-ayat Allah yang nampak. Ya. Yang pertama ikhwan, dengan apa kita mengenal Allah? Dengan Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, dan bukan dari makhluk. Ya, seandainya Al-Qur'an ini dari makhluk, maka sungguh akan banyak perselisihan, akan banyak tumpang tindih, dan akan banyak yaitu kontradiktif, ya, antara satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, maka sungguh mereka akan menemukan banyak perselisihan di dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, dengan melihat ayat-ayat Allah yang kauniyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, Allah menciptakan lautan, Allah menciptakan bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini dengan teratur, matahari dan rembulan. Ya, satu ketiga ada sebuah kisah, ya. Ada orang ateis, orang komunis, tidak meyakini adanya Tuhan, adanya Rabb, adanya Allah Subhanahu wa taala mencipta. Maka dia akan berdebat dengan al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah ini salah seorang ulama yang sangat kuat akalnya. Abu Hanifah salah seorang ulama yang sangat kuat akalnya. Sampai kalau dia berdebat sama seorang, seandainya Abu Hanifah mengatakan api itu dingin, orang ini akan terkalahkan hujahnya dengan Abu Hanifah. Padahal api itu memang panas. Tapi kalau Abu Hanifah bilang dingin, ya, terus berdialog, berdebat, mengeluarkan hujah, akan kalah orang yang mengatakan api itu panas. Saking kuatnya akalnya siapa? Abu Hanifah. Itu para ulama, akal mereka luar biasa. Ya. Kemudian sehingga Abu Hanifah dalam mazhab beliau banyak menggunakan apa? Ra'yu, pendapat. Ya, salah satunya ulama yang mazhab 4 banyak menggunakan apa? Yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tetapi semua para ulama mereka mengatakan apa? Idza shahhal hadits fa huwa mazhabi. Kalau sahih hadis sudah mazhab. Suatu ketika Imam Abu Hanifah didatangi oleh seorang ateis, komunis. Dia datang akan berdebat dengan Abu Hanifah yang mengatakan adanya Allah yang menciptakan, adanya satu pencipta. Datang bertemu dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan, dan ini dinukil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Ushul Salasah. Abu Hanifah mengatakan, sebentar dulu, ya, sebelum kita berdialog, saya mau bertanya sama antum. Ya. Sekarang begini, kata Abu Hanifah, saya melihat ada sebuah perahu besar. Perahu ini ya memuat banyak penumpang, barang dan sebagainya. Dia berjalan dari satu dermaga ke dermaga yang lain. Perahu ini berjalan begitu baiknya, tenangnya. Tatkala sampai di sebuah dermaga, dia ya berhenti, kemudian penumpang turun. Tiba-tiba perahu ini jalan lagi. Terus seperti itu. Maka
saya melihat ada perahu seperti itu, kata Abu Hanifah kepada siapa? Ateis ini. Ateis ini mengatakan, kayaknya akal ente sudah miring apa ini katanya. Apa ente sudah gila ya Abu Hanifah? Maka Abu Hanifah mengatakan, saya rasa ente yang lebih gila. Kenapa? Ente gak percaya begitu besarnya matahari yang berjalan dari timur ke barat tenangnya. Rembulan juga demikian berjalan setiap hari. Bagaimana siang ini berjalan, malam, siang diganti dengan malam. Bagaimana tumbuhan yang tumbuh dari kecil menjadi besar, besar, tua, roboh, dan seterusnya. Tapi ente gak percaya matahari yang besar itu masa jalan sendiri, gak ada yang menjalankan dia. Yang perahu yang kecil ini jalan sendiri, ente heran. Ya, tapi kenapa ente gak heran? Bagaimana apa? Matahari yang berjalan tidak mungkin berjalan sendiri, pasti ada yang menjalankannya. Akhirnya apa? Orang ini bersaksi dan masuk Islam. Subhanallah. Ya. Sehingga apa? Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari tanda-tandanya yang nyata, dari tanda-tandanya yang ada. Dan semua manusia meyakini akan adanya Allah. Tidak ada yang tidak meyakini. Ya. Semua manusia pasti yakin adanya Rabb Tuhan. Sampai Fir'aun, ya, disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian al-ilmu, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi. Maksudnya bagaimana? Ma'rifatu rasulihi, atau afwan yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini caranya ya, dengan kita membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW. Dari situ kita mengenal Allah. Allah itu dia sifatnya ini. Allah memiliki berapa sifat? 99 sifat, lebih. Ya, bahkan lebih. Sifat Allah lebih banyak daripada namanya. Allah memiliki 99 nama, dan setiap nama ini ada sifatnya. Ya. Allah memiliki 99 nama, bahkan lebih. Kemudian Allah memiliki sifat yang banyak. Dengan kita membaca Al-Quran, kita mengenal sifat-sifat Allah. Ya, dan sifat ini ada dua ya. Sifat apa? Sifat zatiyah. Sifat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana diri Allah, ya, seperti kita, zat kita, diri kita, kita memiliki kepala, tangan, dan sebagainya. Dan Allah juga demikian kita akan ketahui. Kemudian yang kedua sifat fi'liyah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal Allah dengan baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, kita akan mengenal Allah. Kemudian dengan kita melihat, merenungi bagaimana ayat-ayat Allah, bukti-bukti Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mengenal Allah. Dan kita mengenal Allah dengan cara ini, dan tidak dengan cara-cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang ma'rifatullah, mengenal Allah dengan apa? Bersemedi. Ya. Ada yang mencoba mengenal Allah dengan mengamalkan amalan-amalan yang tidak benar. Ya, maka dia tidak akan mengenal Allah. Kemudian yang kedua, ma'rifatu Rasulillah sallam, yaitu al-ma'rifatu allati tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haq. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta apa yang dibawa dari agama yang benar. Wa tasdiqu fi ma akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan, semua apa yang datang dari Nabi kita percaya. Dia masuk akal, tidak masuk akal, percaya. Ya. Tidak seperti sebagian firqah kaum muslimin. Kalau datang dari hadis ahad, hadisnya ahad dalam masalah akidah, dia diterima. Ya. Hadis ahad itu bagaimana? Hadis lawan dari mutawatir. Kalau mutawatir itu banyak yang meriwayatkan. Kalau hadis ahad itu yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat, atau dua, atau tiga, dan tidak dikenal. Seperti apa? Ada riwayat tentang azab kubur. Ini azab kubur, hadisnya ahad, hanya datang dari sahabat Barra bin Azib atau yang lainnya, tidak bisa diterima.
Padahal hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lain dalam sunannya. Ya. Maka subhanallah. Ya, anak-anak, ya. Kan mainnya nanti ya. Jadi ya, ini bentuk penolakan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mereka mengatakan azab kubur ini riwayatnya tidak masuk akal. Bagaimana tidak masuk akalnya? Antum masukkan orang ke kubur, kemudian habis sehari atau 2 hari bongkar lagi. Ya, kelihatan nggak apa yang dipukul? Nggak ada. Tadinya kan di dalam riwayat dipukul dia sampai teriak. Dalam riwayat sampai ya apa dan seterusnya. Kalau dibuka masih aja seperti biasa. Ya. Subhanallah. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, apa yang datang dari Rasul ambil. Ya. Dan hadis ahad ini kata para ulama dia macam-macam. Ada yang sahih, ada yang dhaif juga. Kalau yang sahih kita ambil. Ya, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Surah An-Najm ayat 7. Allah berfirman, Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim yang dia meyakini Muhammad sebagai nabinya harus dibenarkan semua yang datang dari Nabi SAW. Wa imtisali amrihi, dia kerjakan perintahnya. Wa ijtinabi ma nahaa anhu wa zajara, dia tinggalkan semua yang dilarang. Wa tahkimu syari'atihi, dan dia berhukum dengan syariatnya. Wa ridha bi hukmihi, dia ridha, dia terima semua hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sungguh demi Allah, demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim ya atas apa yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak merasa berat dalam jiwa mereka untuk menerima apa yang kau putuskan, dan mereka berserah diri. Maka siapa yang berat menerima syariat Islam ya tidak dikatakan sebagai seorang mukmin yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenal agama Islam dengan dalil, yaitu al-Islam bil ma'na al-'am atau wal Islamu bil ma'na al-khas. Mengenal Islam yang khusus maksudnya. Mana Islam yang khusus? Itu Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena semua agama dari Nabi Adam sampai Nabi SAW ini semuanya Muslim. Mereka katakan semuanya adalah Islam. Maka dimasukkan di sini mengenal Islam, yaitu Islam yang khusus, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, bukan Islam secara umum, yaitu yang dibawa oleh atau yang padanya beragama Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan yang lainnya. Ya, karena semua mereka yaitu para nabi tersebut Muslim dan dikatakan Islam. Dan Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama di sisi Allah yang diterima hanyalah Islam. Dalam surah Al-Imran ayat 85 Allah berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dina," barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agamanya, falan yuqbala min, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Wallahu taala alam. Baik, sampai di sini kita ambil yang pertama ya, yaitu i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail. Al-ula al-ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, bagaimana ukuran kita harus mengilmui masalah-masalah akidah? Apakah harus tafsir rinci atau secara umum? Disebut oleh para ulama, yaitu untuk tafsir secara rinci tidak dituntut ke semua kita. Ya, akan tetapi kita imani mana yang yang wajib diimani secara tafsir secara rinci, maka itu wajib. Katakanlah sebagaimana yaitu rukun iman, seperti rukun iman. Ya, rukun iman yang berapa? 6.
enam, yaitu al-imanu billah, ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Bimalaikatihi, kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian kutubihi, kitab-kitab Allah, kemudian rusulihi, rasul-rasul Allah, kemudian bil yaumil akhir, dia beriman terhadap yaumul akhir, kemudian beriman terhadap qada dan qadar. Ini iman yang wajib masing-masing orang mengilmuinya. Ya, wajib masing-masing orang mengilmuinya. Adapun secara tafsil yang rinci, ya, dia mengilmui, ya, Allah Subhanahu wa taala misalnya memiliki yaitu sifat. Allah memiliki yaitu ain, mata. Apakah wajib seorang mengetahuinya? Ini tidak dituntut. Ya, tidak dituntut. Akan tetapi secara umum. Kemudian yang kedua, bagaimana, ya, adapun seandainya dia mengilmui masalah akidah secara tafsil, secara rinci, ya, dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat zat, diketahui secara rinci. Allah memiliki sifat sifat fi'liyah secara rinci. Allah memiliki nama-nama dan seterusnya secara rinci. Dan itu dia ilmui, ini akan semakin tinggi derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih, ya, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang ahsaha, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang pertama menghafalkannya, yang kedua meyakininya, yang ketiga mengamalkannya. Kata Ibnu Qayyim, man ahsaha, siapa yang ahsaha, bukan sekedar menghitungnya, tapi maksudnya adalah tiga ini. Dia menghafalnya pertama, kemudian meyakininya dan mengamalkannya. Dakhala jannah, pasti dia masuk surga. Dan dihitung oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu 99 nama itu ada di Mushaf Indonesia itu, ya, tulisan Indonesia, cetakan Indonesia. Itu menurut Ibnu Hajar yang dihitung oleh beliau. Dan ada para ulama yang lain juga berbeda. Sekarang kita lihat makna ahsaha yang tiga ini. Yang pertama menghafalkannya. Kita coba menghafalkan. Ya, Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddus, As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Alimul Qabidul Basitur Razik, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, meyakini. Kita yakin Allah Maha Razzaq, Allah Maha memberi rezeki. Di antara nama Allah apa? Ar-Razzaq, Allah pemberi rezeki. Yakin enggak? Kita yakini Allah Ar-Razzaq, maka jangan kita takut. Jangan kita takut meninggalkan maksiat, harta yang kita kelola, karena kita takut enggak ada yang kita makan. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man taraka syai'an lillah wallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu maksiat karena Allah, Allah akan gantikan dengan lebih baik darinya. Ya, kita yakin Allah Ar-Razzaq, jangan khawatir. Ya, sehingga kita tidak pesimis. Sebagaimana banyak orang yang bunuh diri karena kenapa? Takut miskin. Itu ciri orang-orang jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum min imlaq." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang berikan mereka rezeki dan memberikan kalian. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh anak kalian termasuk dosa yang besar. Ya. Banyak bunuh anak sekarang? Banyak. Secara nyata, secara rahasia juga demikian. Ya. Ini buktinya dia tidak yakin dengan Allah Ar-Razzaq. Kemudian kita yakini hal itu. Kemudian kita yakini Allah Subhanahu wa taala
Ar-Razzaq, ya, kemudian kita amalkan. Bagaimana kita mengamalkannya? Ya, kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Kita hanya meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya dengan kita bekerja, ya, tidak nganggur. Sebagaimana pada masa Umar, ada seorang ahli ibadah di masjid terus dia minta doa, enggak pernah keluar kerja. Akhirnya Umar datang dipukul orang ini. Dia bilang, Umar mengatakan, sesungguhnya saudara, langit itu tidak menurunkan hujan emas. Ya. Yang kedua, kita yakin Allah misalnya Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Atau Allah As-Sami, Allah Maha Mendengar. Allah Maha Mendengar, kita hafalkan. Kemudian kita yakini Allah mendengarkan kita. Kemudian kita amalkan. Bagaimana kita mengamalkan? Tidaklah kita berbicara kecuali kita yakin, kita sadar Allah Maha mendengarkan pembicaraan kita. Tidaklah kita mengucapkan sesuatu kecuali kita sadar Allah mendengarkan ucapan kita. Ya. Ini makna mengamalkannya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan orang-orang yang meyakini sebagaimana akidah Asy'ariyah? Apakah mereka dikatakan keluar dari Islam? Tidak. Tidak ada para ulama mengatakan demikian. Orang yang akidahnya Asy'ariyah dia keluar dari Islam, tidak. Akan tetapi dia salah dalam masalah akidah. Karena apa? Al-Asy'ariyah dia menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan akal. Ya, yang tidak sesuai dengan akal. Dinafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ditetapkan hanyalah yaitu beberapa, ada 7 di antaranya. Kemudian yang 7 ini berkembang menjadi 20. Ya, yang 20 ini yang sesuai dengan akal, yang sesuai dengan tidak mentashbih, mentamsil, dan yang lainnya yang ditetapkan oleh Abul Hasan Al-Maturidi Al-Asy'ariyah, ya, Al-Asy'ari. Baik, wallahu taala alam bissawab. Silakan yang lain. Nah. Ya, ada yang lain mungkin. Silakan. Nah, akhirnya silakan. Ya, silakan. Apa hikmahnya Allah tidak menetapkan secara langsung nama Allah yang 99 tadi? Sehingga di antara beberapa ulama ada yang berbeda pendapat, ada yang berposisi 99 itu seperti ini, ada ulama yang lain, ada yang seperti ini. Karena kalau nggak salah katanya malah 100 menetapkan sama. Nah, hikmahnya apa ya? apa hikmahnya? Allah Ta'ala, intinya supaya kita mempelajarinya, ya, dan supaya kita meyakini bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak sampai di situ. Ya. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas hanya di situ. Ya. Dan supaya kita terus menggalinya. Dan ini menunjukkan bagaimana ilmu Allah Subhanahu wa taala luas. Wallahu taala. Nah, ada yang lain? Silakan. Silakan. Bagaimana caranya kita membedakan hadis ini sahih dari Bagaimana caranya kita membedakan hadis ini sahih atau yang lainnya? Tentunya kita bertanya kepada ulama hadis. Ya, dan sekarang sudah alhamdulillah, yaitu hadis-hadis yang sahih dan yang dhaif atau yang maudhu, yang palsu ini bisa kita ketahui dari kitab-kitab para ulama. Ya. Di antaranya kalau yang masyhur sekarang yaitu Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, kitabnya yang berjudul Silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Ada hadis silsilah hadis sahih, ada silsilah hadis dhaif wal mawdu'ah. Kita merujuk ke kitab-kitab para ulama. Ya. Artinya dengan kita mengetahui hadis ini sahih dan dhaif, yang pertama dengan kita melihat kitabnya para ulama. Di antaranya lagi ada para ulama yang menulis ada kitab Al-Mawdu'at, Al-Imam itu Ibnul Jauzi, ya, ada lagi kitab tentang masalah-masalah hadis dhaif dan palsu, ini kita bisa ketahui. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita sebagai talibul ilm, penuntut ilmu, ini bagi orang awam, ya, bagi kita orang-orang awam, kita tidak sempat
Ini apa? Gimana kita mempelajari hadis ini dhaif dan palsu? Tentunya kita merujuk kepada para ulama. Ini bagi tentunya orang-orang yang awam. Adapun bagi talibul ilm, penuntut ilmu, dan kita insyaallah berusaha, ya mudah-mudahan kita bisa menjadi talibul penuntut ilmu, yaitu kita melihat hadis itu dikatakan dia dhaif atau sahih, ya dikatakan dia dhaif jikalau ada cacat. Ya, jikalau ada cacat pada sanadnya. Ya, jikalau ada cacat pada sanadnya. Apa itu sanad? Sanad itu adalah yaitu riwayat rentetan hadis. Misalnya ya hadis ini yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada tubuh kalian, kepada fisik kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian, kepada hati kalian dan amalan kalian. Hadis ini misalnya ya diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, ini ujungnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini diriwayatkan oleh fulan dari sahabat Abu Hurairah, bawahnya lagi tabi'in, bawahnya lagi ini fulan sampai riwayat ini kepada Imam Muslim. Ya, riwayat hadis dari Imam Muslim. Ya, riwayat ini afwan, kita ambil contoh yang lain, yang dhaif, kita ambil contoh yang lain, yang dhaif. Ada hadis dalam Bulughul Maram dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala an, Nabi bersabda, Anas mengatakan, kana Rasulullah SAW yaqnutul fajr hatta faraqa dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam qunut subuh sampai meninggal dunia. Hadis ini dari Anas, ya, Nabi SAW qunut subuh sampai meninggal dunia. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud. Dalam riwayat ini di bawahnya Anas, ya, Anas ini sahabat. Bawahnya lagi tabi'in, terus bawahnya ulama bawahnya, ya, bawahnya. Sampai di tengah-tengah misalnya ini sahabat Abu Hurairah, bulan 1, 2, 3 seterusnya. Ternyata di salah satu yang mendengarkan meriwayatkan hadis itu ada seorang rawi yang dhaif. Ya. Disebutkan kunyanya Abu Isa kalau enggak khilaf dalam Bulughul Maram. Dia adalah seorang yang sayul hifdzi, dia hafalannya jelek, buruk. Dia hafalannya buruk. Sehingga apa? Riwayat hadis yang diriwayatkan oleh beliau, ya, karena ada sanadnya, ada urutan yang membawa hadis ini, ada seorang yang buruk hafalannya, dia tidak kuat hafalannya, dia cacat hafalannya, sehingga hadis yang dikatakan oleh para ulama hadis, hadisnya lemah, tidak bisa diterima. Ini satu, ya, satu sebabnya dia lemah. Yang pertama, kalau ada di antara yang membawa hadis itu yang lemah hafalannya. Nah, yang kedua, ada di antara sanad rawi sanad hadis ini dia buruk akhlaknya. Maka satu-satunya ilmu yang sangat sulit adalah ilmu jarh wa ta'dil, yaitu bagaimana seorang meneliti masalah, ya, rawi-rawi ini. Karena mereka namanya ilmu jarh wa ta'dil ini tahu ini fulan ini namanya siapa, ayahnya siapa, tinggalnya di mana, akhlaknya bagaimana, dia berguru sama siapa, itu diketahui oleh para ulama hadis. Saking ketatnya ilmu hadis. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga ilmu hadis sehingga bisa kita ketahui mana baik, yang sahih. Misalnya lagi ada yang buruk akhlaknya. Diketahui dari rawi-rawi hadis ini ternyata si fulan yang membawa hadis ini akhlaknya buruk. Ya, dia kalau makan tangan kiri. Kemudian dia akhlaknya diketahui oleh para ulama dia buruk, maka hadisnya dikoreksi atau didhaifkan oleh sebagian. Atau misalnya dia dhaif riwayat ini, hadis ini karena ada sanad yang tidak bersambung. Tidak bersambung. Misalnya ya, ini sahabat Anas bin Malik. Bawahnya lagi ya ada tabi'in. Atau misalnya ini Ibnu Abbas. Ya, di bawahnya lagi tabi'in namanya Atha bin Abi Rabah. Bawahnya Atha bin Abi Rabah ada ulama, misalnya Imam Malik.
bawahnya Imam Malik ada lagi fulan. Ya, akan tetapi misalnya dari Anas bin Malik, Atta bin Abi Rabah, tiba-tiba Atta bin Abi Rabah ini didengarkan oleh seorang yang jauh sekali umurnya tidak ketemu. Ya, Atta bin Abi Rabah dia meninggal misalnya pada umur sekian, tiba-tiba ada seorang rawi hadis, rawinya ini dia mengatakan mendengar dari Atta bin Abi Rabah dari Ibnu Abbas, tapi dia riwayatnya nggak pernah ketemu sama Atta bin Abi Rabah. Ya, misalnya antum, dia mengatakan saya mendengar dari Ustaz siapa? Dari Syekh Albani. Misalnya siapa? Abu Sama. Saya mendengar Syekh Albani mengatakan demikian. Apa saya ketemu, saya dengarkan. Dia bilang saya ketemu, saya dengarkan. Antum percaya nggak? Nggak percaya. Tapi kalau dia bilang saya mendengarkan, bisa jadi nggak? Bisa di kasetnya. Tapi dia bilang saya ketemu, saya dengarkan. Syekh Albani mengatakan tidak boleh main-main waktu apa? Waktu makan misalnya. Tidak boleh ngobrol waktu makan. Ya. Antum percaya nggak? Nggak percaya. Nah, tatkala terjadi munqati, terputus sanadnya antara Abu Sama dengan Syekh Albani, nggak pernah ketemu. Kok tiba-tiba dia mengucapkan ucapan Syekh Albani, maka terputuslah hadis dikatakan apa? Dhaif. Dan yang bisa meneliti seperti itu hanyalah para ulama. Kita tinggal terima instan saja sekarang. Sudah jadi. Kalau kita meneliti satu persatu, nggak ada. Kita di Indonesia nggak ada, siapapun ustaz belum ada. Mereka hanya apa? Mengikuti membaca qaul ucapan ulama-ulama terdahulu. Wallahu taala a'lam. Itu diantara yaitu sedikit untuk mengenal hadis dhaif dan sahih. Cukup mungkin? Naam. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.